Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Semoga anak soleh selalu dalam keadaan sehat dan anak soleh tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Oke anak soleh, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bunda ingin menyapa anak soleh dengan salam soleh, mandiri, cerdas. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Bunda dalam pelajaran tematik, yang dimana kesempatan kita kali ini yaitu sudah memasuki tema 9, tema 9 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Akan tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka pelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh, silakan buka buku paket anak soleh, yaitu pada halaman 137. Di sini kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita menyimpulkan iklan pada media elektronik. Pada minggu-minggu yang lalu, pada pembelajaran yang lalu sudah disampaikan bahwa iklan dalam media elektronik itu ada dalam berupa radio, televisi, atau gambar yang berbentuk reklame. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara kita menyimpulkan iklan yang pada media elektronik. Apa saja yang harus kita perhatikan? Apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita menyimpulkan iklan dalam sebuah elektronik. Nah, kita sudah memahami bagaimana isi dari iklan elektronik dengan cara yang pertama adalah kita harus tahu dulu isi dari sebuah iklan. Tujuan dari iklan itu apa? Nah, di sini Bunda akan menjelaskan kepada anak soleh bagaimana cara kita mempelajari atau memahami isi iklan elektronik pada media atau iklan pada media radio. Nah, di sini pada elektronik iklan, di mana iklan pada media radio, ya, media radio. Nah, kalau media radio ini anak soleh, kita bisa mendengarkan iklannya hanya bisa kita dengarkan saja tanpa kita harus melihat. Nah, kemudian bagaimana kita memahami isi dari iklan? Yang pertama harus memahami apa? Memahami isi. Nah, isi dari iklan. Yang kedua apa yang harus kita lihat dulu? Bagaimana caranya? Kita dengan cara mendengarkan. Dengan cara apa? Kita mendengarkan isi dari iklan tersebut. Mendengarkan informasi dari iklan yang sudah disampaikan melalui radio, agar kenapa? Kita mendengarkannya dengan baik, kita mendengarkannya dengan seksama, agar apa isi atau bagian-bagian dari informasi itu tidak terlewatkan dan kita tidak salah dalam memahami. Nah, kedua, iklan pada media televisi. Bagaimana iklan pada media televisi ini? Iklan pada media televisi. Bagaimana cara kita memahaminya? Cara kita untuk meringkasnya dan cara kita menyimpulkannya, yaitu dengan cara kita memahami isi iklan yang ada di televisi. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara melihat. Kalau ini tadi dengan cara mendengarkan tadi. Kalau dengan televisi dengan cara memahaminya dengan cara apa? Memahami isi iklan dengan cara apa? Dengan cara melihat, kemudian mendengarkan. Apalagi ini adalah cara kita memahaminya. Selain dari kita melihat, mendengarkan, kemudian apalagi? Kita membacanya. Kita bisa membaca. Kenapa televisi bisa dilihat? Kita bisa membaca apa nak? Merek dari sebuah produk yang diiklankan di televisi tersebut. Nah, setelah itu apa lagi? Kita harus mendengarkannya dengan seksama, dengan teliti. Kenapa? Agar kita tidak salah dengar. Kita melihatnya dengan teliti agar kita tidak salah lihat.
kita membacanya juga dengan benar agar kita tidak salah baca, sehingga informasi yang kita berikan kepada orang tentang iklan tersebut tidaklah salah. Selanjutnya iklan apa lagi? Iklan pada media internet atau reklame elektronik. Bagaimana cara memahami yang ini? Yaitu dengan cara kita apa? Seperti sama saja dengan kita memahami iklan yang ada di televisi. Akan tetapi ada beberapa iklan pada media ini hanya bisa menyampaikan atau menyajikan tampilannya saja secara visual atau secara audionya saja. Jadi itu perbedaannya ya untuk masalah iklan pada media internet dan atau pada reklame elektronik. Begitu anak soleh, bagaimana dengan cara kita memahami isi iklan pada media elektronik. Nah, karena iklan pada media elektronik ini memiliki durasi yang sangat pendek, maka anak soleh itu seharusnya setelah menyimak dari apa yang sudah anak soleh lihat dari iklan tersebut, anak soleh harus menulis isi dari iklan tersebut, mencatat hal-hal yang penting dengan catatan-catatan yang kecil, catatan kecil saja. Kemudian anak meringkas, kemudian anak soleh sempatkan untuk merekam bila perlu, apabila tidak sempat untuk mencatat karena mungkin bahasanya terlalu cepat atau mungkin durasinya terlalu singkat tadi, anak soleh tidak sempat untuk mencatat, sehingga anak soleh boleh untuk merekam menggunakan alat perekam, sehingga anak soleh dapat menyimak secara berulang-ulang pada rekaman yang anak soleh rekamkan. Nah, setelah anak soleh mengetahui isi dari iklan, anak soleh dapat membuat sebuah kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut dapat dibuat dengan cara menyusun catatan-catatan yang telah kita buat tadi, atau kita bisa meringkas, membuatnya dengan secara ringkas dan secara padat dan jelas, sehingga kita mudah memahaminya dan orang lain pun juga mudah memahaminya tentang iklan yang sudah kita simak tadi. Begitu anak soleh dengan cara apa tadi? Dengan cara mendengar, dengan cara mencatat. Jika tidak sempat untuk mencatat karena durasinya terlalu cepat, anak soleh boleh merekam, dan kemudian baru anak soleh bisa menonton dengan berulang-ulang, sehingga anak soleh bisa membuat catatan kecil dan bisa meringkas dengan bahasa anak soleh yang bahasa yang jelas, padat dan ringkas. Begitulah anak soleh pada bagaimana cara kita menyimpulkan iklan pada media elektronik. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang IPA, yang dimana IPA ini adalah mempelajari tentang zat-zat dalam campuran, yang dimana banyak sekali campuran yang merupakan dari 2 atau lebih zat tunggal. Nah, apa saja zat penyusun campuran itu? Dapat berupa zat padat dengan zat padat, kemudian zat padat dengan zat cair, kemudian zat padat dengan zat gas, dan zat cair dengan zat cair. Ada juga zat gas dengan zat gas. Apapun contohnya itu, kalau misalkan zat padat dengan zat padat, seperti contohnya apa? Kopi, gula pasir, dan krimer. Itu adalah contoh zat padat dengan zat padat. Nah, suatu benda itu dapat dikatakan campuran jika dia memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu apa saja? Yaitu terdiri dari campuran terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Nah, campuran itu dapat dipisahkan anak soleh, dipisahkan menjadi zat-zat penyusun. Nah, perbandingan zat tunggal dengan penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dan zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Ada contohnya. Nih, ada contoh di halaman 139. Contohnya apa, Bunda? Ada larutan garam. Dari contoh larutan garam ini, anak soleh lihat di sini. Dari contoh larutan garam ini, dia merupakan contoh campuran zat cair, yang dimana campuran zat cair dengan zat padat, yang dimana ada apa? Berasal dari garam yang dicampurkan dengan air. Yang bentuk padatnya apa? Zat padatnya garam, airnya berupa zat cair. Nah, dia memiliki penampakan anak soleh. Jadi campuran yang memiliki penampakan yang sama seperti air garam, ketika dia dilarutkan di dalam air, dia bentuknya seperti air, warnanya sama, tapi sifat
darat, yaitu ada memiliki rasa asin. Nah, ya, itu yang contoh pada larutan yang dimana zat cair dengan zat padat. Contohnya adalah garam yang dilarutkan di dalam air. Nah, selanjutnya adalah larutan tepung tapioka. Nah, larutan tepung tapioka ini merupakan contoh campuran zat cair dengan zat padat dan soleh. Jadi, campuran tersebut berasal dari tepung tapioka yang dicampurkan dengan air. Campuran tersebut memiliki masing-masing sifat dari zat penyusunnya. Contohnya apa? Jika dia didiamkan selama beberapa menit, tepung tapioka yang sudah dicampurkan itu lama-kelamaan akan mengendap. Ya kan? Pernah nggak saya praktek itu di rumah? Mama suka buat pempek misalkan. Nah, jika dia didiamkan lama-lamaan, maka tepung tapioka itu akan mengendap pada bagian dasar bawahnya. Jadi, larutan tepung tapioka itu termasuk campuran apa? Hidrogen. Ya, anak soleh ya, anak soleh boleh baca-baca lagi di halaman 139. Oke, anak soleh, sekarang kita lanjutkan pada muatan SPDB di halaman 141. Di halaman 141 itu ada gerak tari yang namanya gerak tari kreasi. Apa sih yang dinamakan dengan gerak tari kreasi? Gerak tari kreasi itu adalah apa? Ada yang tahu anak soleh? Pernah dengar gerak tari kreasi? Pernah dengar? Nah, gerak tari kreasi itu adalah apa? Yaitu dia yang dimana tarian yang diciptakan dari apa anak soleh? Tahu? Yang diciptakan melalui kreativitas. Jadi tarian yang diciptakan melalui kreativitas. Melalui kreativitas gerakan-gerakan yang di dalam satu komposisi tari. Jadi dia ada gerakan-gerakan yang dibuat secara kreatif. Dan kemudian gerakan-gerakan tersebut ke dalam satu komposisi tari. Jadi gerakan kreativitas itu dijadikan menjadi satu sehingga dia berbentuk menjadi sebuah tarian. Seperti pola lantai vertikal, horizontal, diagonal dan melengkung itu adalah salah satu dari dapat menciptakan kreasi tari melalui pola lantai. Jadi pola lantai yang horizontal, vertikal, diagonal, melengkung itu adalah dapat menciptakan tari kreasi, ya, melalui pola lantai. Jadi guna dari pola lantai horizontal dan diagonal dan sebagainya ini dia bisa juga menciptakan tari kreasi. Jadi tari kreasi itu juga bisa menggunakan pola lantai ini. Nah, soleh ya, secara singkatnya seperti itu. Nah, gerakan tari kreasi itu dapat menggunakan properti. Apa itu properti? Nah, alat seperti panah misalkan, selendang, kemudian apalagi ya, cangkul misalkan, itu bisa digunakan cangkul-cangkulan ya, atau bisa digunakan dengan topi, bisa menggunakan sepatu, bisa menggunakan lilin, misalkan piring, itu bisa menggunakan properti. Nah, gerakan dilakukan dengan membentuk pola sederhana yang dapat dibentuk dengan pola lantai. Jadi itulah tadi bahwa tari kreasi itu adalah tarian yang diciptakan melalui kreativitas, yang dimana gerakan-gerakan dari kreativitas itu digabung menjadi satu sehingga menjadilah komposisi tari yang dinamakan dengan tarian kreasi. Nah, seperti pola lantai yang kata Bunda tadi, horizontal, diagonal, itu bisa digunakan untuk menari pada tari kreasi. Ya, oke anak soleh, kita lanjut pada tadi yang sudah Bunda sampaikan bahwa media elektronik yang dimana bisa memperagakan kembali iklan. Di sini memperagakan kembali iklan pada media elektronik pada halaman 142 ini sudah kita pelajari bahwa kita bagaimana cara membuatnya, yaitu dengan cara kita membuat kesimpulan dari iklan elektronik. Dan selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana cara kita memperagakan kita dalam membuat iklan
dengan menggunakan bahasa anak soleh sendiri. Ya, oleh karena itu anak soleh harus menggunakan apa? Bagaimana apa yang perlu kita lakukan ketika kita membuat iklan dengan cara intonasi. Kita harus memperhatikan intonasi, kemudian durasinya jangan terlalu lama, kemudian kita gunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang benar-benar bahasa Indonesia agar semua orang dapat mengerti apa yang kita sampaikan dalam iklan tersebut. Ya, anak soleh ya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pelajaran PPKN, di mana PPKN ini adalah mewujudkan kerukunan dalam kegiatan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana cara kita mewujudkan kerukunan pada lingkungan kita, yaitu dengan cara apa? Kita anak soleh memperlakukan orang lain dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri. Kita bergantung kepada orang lain. Kita mau membutuhkan makanan pun kita membutuhkan orang lain. Kita mau melakukan sesuatu pun kita juga membutuhkan orang lain. Contoh, kita ke pasar, kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita mau membeli, kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi oleh karena itu kita sebagai makhluk sosial, kita harus bisa menghormati dengan cara kita mewujudkan kerukunan, dengan cara kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Apa sih manfaat kita menjaga kerukunan? Kita bisa membangun kerjasama yang baik kepada masyarakat, mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa toleransi kita, membiasakan kita saling hidup dalam membantu antar warga masyarakat. Dan apalagi selanjutnya manfaatnya, yaitu kita bisa anak soleh hidup dengan damai. Ya, itu kita harus saling tolong menolong. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kerukunan dalam masyarakat dengan cara kita menyadari bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial. Oke, terakhir pada pelajaran tadi yang sudah Bunda sampaikan bahwa kita sudah bagaimana caranya kita ingin mempraktekkan tari kreasi. Nah, anak soleh biasanya tari kreasi ini adalah dilakukan dengan berkelompok. Nah, jadi dia biasanya tari kreasi ini dia melakukannya secara berkelompok. Gerakan tarinya juga dapat membentuk pola lantai. Ada pola lantai yang berbentuk garis vertikal dan ada juga yang berbentuk horizontal, melengkung, menyilang atau zigzag. Ya, ada di sini bagaimana kita bisa melihat ada contohnya tari kreasi memanah misalkan. Soalnya bisa lihat di sana. Di sana banyak sekali tari-tari kreasi yang sudah diciptakan. Salah satunya tadi adalah tari kreasi, gerakan tari kreasi dalam memanah. Itu gerakannya menggunakan gerakan yang disebutkan. Oke anak soleh, mungkin hanya sampai di sini dulu secara singkat penjelasan dari Bunda. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan mungkin terlalu cepat. Silakan anak soleh baca-baca lagi bukunya. Anak soleh buka lagi bukunya dan anak soleh pelajari lagi, dan silakan kerjakan latihan soal yang ada di halaman 146 sampai 148. Kirimkan kepada wali kelasnya masing-masing atau guru kelasnya masing-masing. Oke anak soleh, terima kasih untuk hari ini. Bunda akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak soleh tetap istiqomah dalam menjalankan. Sampai jumpa di lain.